Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua terkait dengan kolitiasis. Nah, teman-teman yang masih awam terkait apa kolitiasis, yaitu adalah kalau istilah umumnya itu penyakit batu empedu atau gallstone, di mana kondisi ini terbentuknya batu empedu pada kandung empedu ataupun salurannya. Kemudian berdasarkan komponen pembentukannya, batu empedu ini diklasifikasikan menjadi 3 batu ya. Ada batu kolesterol, kemudian batu pigmen empedu, dan batu campuran. Sebelum membahas terkait dengan kolitiasis, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan anatominya. Di mana kantong empedu itu letaknya di bawah liver ya, kemudian di atas pankreas. Nah, anatomi dari kantong empedu sendiri ini seperti buah pir ya. Kurang lebih panjangnya 7,5 sampai 12 cm dan kapasitas untuk menampung cairannya itu sekitar 35 sampai 50 mili. Kemudian sistem biliaris ekstra hepatik dimulai dari ductus hepaticus. Nah, ini yang berada di atas. Karena ductus hepaticus ini nanti menyambung dari organ liver atau hati ya. Kemudian ini diakhiri di stoma ductus choledochthus ya, di sini letaknya ya. Nah, karena sphincter yang di bawah terkait dengan hepatopankreatik ini adalah saluran yang nanti sambungannya dengan pankreas ya. Kalau dari sini dari kantong empedu, kalau dari sini itu dari pankreasnya. Kemudian secara fisiologi empedu sendiri itu diekskresikan oleh hati. Normalnya 600 sampai 1000 ml per hari. Empedu ini juga memainkan peran penting di proses pencernaan karena di sini nanti empedu ini membantu menstimulasi partikel lemak yang besar kemudian akan diperkecil sehingga dapat dipecah oleh enzim lipase. Empedu sendiri ini nanti bekerja sebagai suatu alat untuk mengeluarkan beberapa produk buangan yang penting dari darah, antara lain adalah bilirubin dan produk akhir dari penghancuran hemoglobin, serta kelebihan kolesterol yang dibentuk oleh sel-sel hati. Jadi bilirubin, kemudian sisa-sisa dari penghancuran hemoglobin, serta kelebihan kolesterol nanti akan dibuang oleh empedu. Kemudian terkait dengan pengkosongan kandung empedu atau sekresi kandung empedu, di mana ini nanti kandung empedu sendiri akan bereaksi ketika ada makanan berlemak di dalam duodenum. Nah, teman-teman sudah belajar ya mengenai duodenum ya. Di sini ada lambung ya, kemudian setelahnya ada duodenum. Nah, di sini apabila ada lemak di sini, ini akan merangsang mengeluarkan CCK atau koleksitosin dari mukosa duodenum. Kemudian nanti itu akan merangsang kandung empedu untuk berkontraksi. Kemudian otot polos yang terletak pada ujung distal ductus choledochus dan ampula relaksasi sehingga nanti empedunya masuk ke dalam duodenum. Nah, untuk salurannya sendiri kan sudah teman-teman sudah belajar ya mengenai saluran dari kantong empedu, di mana nanti saluran tersebut akan masuk ke dalam duodenum beserta dengan pankreasnya juga akan masuk ke bagian duodenum. Kemudian ini adalah komponen cairan empedu. Nah, ini silahkan nanti di screenshot saja ataupun di pause saja begitu ya. Kemudian kita akan bahas terkait dengan kolitiasis, di mana adalah di sini penyakit batu empedu yang berbentuk sebagai akibat dari padatan yang mengendap. Nah, padatan yang mengendap ini antara lain adalah kolesterol, bilirubin, protein, gerak empedu, dan asam lemak. Kemudian batu empedu bisa terdapat pada kandung empedu, kemudian ada juga di salurannya, ya, atau di saluran empedu di ekstrahepatik ataupun saluran empedu di intrahepatik. Kemudian kalau di dalam kandung empedu itu namanya kolesistoliasis, kemudian kalau di ekstrahepatik itu namanya koledokolitiasis, kemudian kalau di intrahepatik itu namanya hepatolitiasis. Nah, terkait dengan kolesistolitiasis dan koledokolitiasis disebut dengan kolestiasis. Kemudian ukuran batu itu sangat bervariasi, tapi biasanya itu di bawah 2,5 cm.
Nah, ini adalah beberapa batu, contohnya ada 3 batu ya. Di sini karena adanya batu yang disebabkan karena kolesterol, kemudian ini campuran, kemudian yang di sini adalah pigmen. Jadi ada 3 batu. Nah, untuk penjelasannya berapa kolesterol, kemudian kalsium, fosfat, bilirubin, trigliserida, bilik asid itu silahkan di screenshot saja dan dipelajari begitu ya. Kemudian saya akan bahas terkait dengan batu kolesterol, di mana ini batunya akan berbentuk oval, kemudian multifokal ataupun mulberry, di mana di sini kandungannya paling sedikit adalah 70% dari kolesterol. Ini paling sedikit. Kemudian sisanya adalah kalsium karbonat, kalsium palmitit, dan kalsium bilirubinat. Nah, batu kolesterol ini sendiri disebabkan karena konsentrasi kolesterolnya itu terlalu tinggi di dalam empedu, sehingga mempercepat terjadinya pengendapan. Kemudian ini ada batu pigmen, di mana batu ini merupakan batu kalsium bilirubinat yang terjadi karena tingginya bilirubin tak terkonjugasi di saluran empedu sehingga menyebabkan pengendapan garam bilirubin kalsium. Nah, ini adalah contoh batunya ya. Kemudian ada juga batu campuran, di mana jenis yang paling banyak dijumpai kasusnya itu lebih di 80%, yang terdiri atas kolesterol, pigmen empedu, dan berbagai gram kalsium. Biasanya berganda dan sedikit mengandung kalsium sehingga bersifat radiopak. Kemudian terkait dengan etiologinya, ini masih belum diketahui, tetapi teori juga menjelaskan bahwa kolesterol yang dapat menyebabkan supersaturasi empedu, sehingga setelah beberapa lama, empedu yang telah mengalami supersaturasi menjadi mengkristal dan mulai membentuk batu. Kemudian faktor yang mempengaruhi pembentukan batu empedu adalah yang pertama ada ekstresi gram empedu, kemudian kolesterol di empedu, kemudian substansia mukus, pigmen empedu, dan adanya infeksi. Kemudian faktor resiko itu biasanya pada usia, ya usia di sini lebih tua ya, karena biasanya menyangkut terkait dengan fungsi dari empedu itu sendiri. Kemudian jenis kelamin ini biasanya disebabkan karena perempuan paling banyak ya. Nanti saya jelaskan di patofisiologisnya. Kemudian berat badan, makanan, serta kurangnya aktivitas fisik. Kemudian terkait dengan patofisiologisnya, nah di sini bisa dilihat teman-teman mungkin kurang jelas ya, saya perbesar dulu. Yang pertama di sini disebabkan karena obesitas. Nah, obesitas di sini biasanya pasien yang mengalami obesitas pasti kolesterolnya tinggi ya. Nah, di sini wanita itu 4 kali lebih beresiko karena terjadi peningkatan hormon estrogen ya. Kemudian penggunaan obat kontrasepsi itu juga dapat menyebabkan peningkatan estrogen sehingga nanti akan menurunkan sekresi dari empedu itu sendiri. Terjadi penurunan sekresi empedu otomatis akan menyebabkan peningkatan pada kolesterol. Kemudian usia yang lebih dari 40 tahun ini dikaitkan dengan adanya fungsi dari tubuh itu sendiri dan kontrol terhadap kolesterol. Kemudian terkait dengan diet yang rendah serat itu juga dapat meningkatkan kolesterol sehingga terjadi empedu litogenik. Kemudian terkait dengan penyakit serosis hepatis atau hemolisis atau infeksi perjamangan balier, ini nanti akan menyebabkan pigmen hemodiu atau bilirubin yang nantinya tidak dapat terkonjugasi sehingga membentuk pengendapan atau presipitasi. Kemudian nanti akan membentuk sebuah batu pigmen. Kemudian kita kembali lagi karena tadi ada peningkatan kolesterol sehingga akan menyebabkan supersaturasi kolesterol sehingga nanti pembentukan kristal kolesterol dan menyebabkan batu kolesterol. Sehingga nanti keduanya akan menyebabkan kolestitiasis. Nah, nanti silakan teman-teman bisa dibaca ya terkait dengan patofisiologisnya sampai terkait dengan diagnosanya. Nanti karena ini panjang, jadi intinya di sini batu kolestitiasis ini akan menyebabkan obstruksi pada ductus cysticus. Nah, terjadi obstruksi maka akan menyebabkan beberapa gangguan. Khususnya di sini nanti muncul nyeri disebabkan karena adanya distensi kandung empedu. Jadi penekanan pada kandung empedu. Jadi kayak istilahnya membesar. Nah, itu akan menyebabkan nyeri.
kemudian menyebabkan gangguan aliran empedu ke duodenum sehingga akan menyebabkan resiko perdarahan karena absorpsi vitamin A, D, dan K itu menjadi terganggu sehingga nanti akan menyebabkan gangguan pembekuan darah pada si pasiennya. Terkait dengan ektrus di sini, biasanya pasien dilihat dari tanda gejalanya itu biasanya warnanya kuning, ya, kulitnya kuning. Nah, itu biasanya akan menyebabkan kerusakan integritas kulit. Kemudian di sini juga karena tadi ada obstruksi sehingga nanti akan menyebabkan inflamasi. Inflamasi sendiri nanti juga akan menyebabkan mual pada pasiennya, mual muntah dan anoreksia ya. Kemudian karena tadi adanya obstruksi ya, sehingga nanti adanya peradangan pada di area hepar. Nah, kalau heparnya sudah terganggu, otomatis pengeluaran SGPT dan SGOT-nya dari livernya atau hatinya itu pasti akan terganggu sehingga nanti muncul pasiennya tuh mual muntah ya. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan diagnosis. Nah, sebelum kita diagnosis pasiennya, kita perlu anamnesa dan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Kemudian di anamnesis, di sini asimptomatiknya yaitu nyeri akut akibat kolestiasis, kemudian nyeri bariel, kemudian nyeri abdomen kronik berulang maupun dispepsia serta mual. Simptomatiknya ini pasiennya akan merasa nyeri di bagian epigastrium kuadran kanan atas. Nah, kemudian ada kolik barier di atas 15 kali per menit. Kemudian ada kulitnya itu berwarna kuning ya atau ikterus. Nah, kemudian biasanya akan muncul gatal-gatal pada area kulit pasien. Kemudian di situ juga ada perubahan warna urin dan feses. Biasanya warnanya itu menjadi clay ya. Kemudian defisiensi vitamin A, D, E, dan K. Kemudian terkait dengan pemeriksaan fisik di sini biasanya nyeri tekan pada pectum maximum di daerah letak anatomis kandung empedu. Ya, kemudian akan menjalar ke bahu kanan dan punggung. Kemudian tanda gejalanya itu adalah morphiscence di mana di sini nyerinya ini akan bertambah sewaktu penderita itu menarik nafas yang panjang. Kemudian terkait dengan pemeriksaan penunjangnya, di sini ada pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium di sini biasanya kita ceknya terkait dengan leukositnya. Karena tadi adanya peradangan, infeksi, otomatis leukositnya kita harus cek. Kemudian tadi kandung empedu juga ada sangkut pautnya dengan bilirubin, maka di sini bilirubin serum juga harus dicek serta alkali fosfat. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan sinar X, kemudian foto polos, USG abdomen, dan kolesto. Kemudian ada pemeriksaan lainnya seperti biliary radionuclide screening atau HIDA scan, kemudian juga ada CT scan, kemudian ada endoskopik, kemudian juga ada percutaneous transpahepatic kolangiografi atau PTC. Nah, ini adalah contoh dari foto polos abdomen, di mana di sini tidak akan kalau kita lihat dari foto polos abdomen di sini sebetulnya tidak memberikan gambaran khas, hanya 10-15% saja yang tampak radiopaknya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ini seperti bola-bola ya di dalamnya ini ya. Kemudian ada USG abdomen. Nah, biasanya di sini untuk mengetahui terkait dengan kondisi dari kandung empedunya sendiri. Karena di sini kita bisa lihat terkait dengan dindingnya apakah menebal atau tidak, ya, kemudian muncul fibrosis atau tidak. Nah, ini menggunakan USG abdomen. Kemudian kalau batu sendiri itu kurang terdeteksi karena terhalang oleh udara dalam usus, beda dengan foto polos abdomen tadi ya. Kemudian ada kolesistografi di mana di sini untuk penggunaannya ataupun hasilnya nanti ini biasanya lebih murah, sederhana, kemudian cukup akurat untuk batu radiolucent. Kemudian di sini juga untuk menilai kandung empedu sendiri. Kemudian di sini dapat digunakan untuk menilai fungsi dari kandung empedu sendiri. Kemudian juga dapat gagal pada keadaan misalkan pasiennya mengalami mual, muntah ya, kemudian ileus paralitik, kemudian ileus paralitik, kemudian ada obstruksi pilorus dan hepatis.
Kemudian pemisahan yang terakhir itu adalah CT scan, di mana di sini kita dapat melihat saluran empedu yang melebar. Ya, massa hepatik ada tidak, kemudian massa retroperitoneal. Kemudian di sini juga tampak gambaran single ataupun multiple filling defect di dalam kandung empedu dan dapat nanti diklasifikasikan ya. Kemudian terkait dengan tata laksana, di sini ada farmakologi terlebih dahulu ya. Di sini penggunaan obatnya adalah obat antiinflamasi ya atau NSAID. Bisa kita menggunakan diclofenac, ketoprofen ataupun indomethacin atau bisa juga menggunakan obat suppositoria. Kemudian terkait dengan penata laksanaan dari batu empedu sendiri, di sini ada kolesistektomi terbuka, di mana untuk indikasinya di sini adalah ada muncul gejala seperti kolik, ya kolik biliaris rekuren, di mana istilah di sini adalah nyeri hebat pada area abdomen kanan atas. Kemudian diikuti dengan kolesistiasis yang akut. Komplikasinya yang berat itu jarang terjadi. Ya, biasanya muncul hanya perdarahan. Kemudian ada biloma. Biloma sendiri ini adalah cairan empedunya ini masuk ke daerah area abdomen atau peritoneum. Jadi cairan empedunya itu keluar ya. Kemudian bisa juga muncul infeksi. Kemudian ada kolesistektomi menggunakan sistem laparoskopi, di mana di sini seperti yang kita gunakan pada kasus appendicitis, di mana di sini menggunakan 4 sayatan ya, di mana di sini menggunakan 4 sayatan kecil, kemudian melalui dinding abdomen pada umbilikus nanti di sini nanti ada proses pemotongan di kandung empedunya atau pengambilan dari batu empedunya. Nah, kemudian komplikasi yang terjadi biasanya terjadi perdarahan, mungkin juga terjadi pankreatitis atau peradangan di pankreasnya. Kemudian juga ada leakage di mana ada bocor ya atau dari stom ductus cysticus ya. Kemudian ada juga trauma dari ductus biliaris. Kemudian penata laksanaan yang lainnya ini bisa menggunakan ISBL atau lithotripsy gelombang elektroshock, di mana di sini menggunakan tanpa pembedahan, jadi menggunakan gelombang ya. Di sini fungsinya dari gelombang sendiri adalah untuk menghancurkan batu. Jadi nanti batunya akan dihancurkan menjadi kecil-kecil ya. Nah, menggunakan alat elektroshock ini. Kemudian nanti batunya akan keluar sendiri sehingga nanti akan masuk ke dalam sistem pencernaan dan keluar bersamaan dengan feses begitu ya. Karena nanti batunya akan menjadi pecah-pecah kecil-kecil. Kemudian di sini ada diagnosis banding. Nah, pengertian dari diagnosis banding sendiri ini adalah diagnosa medis di mana tanda gejalanya ini hampir mirip dengan batu empedu. Di sini ada pankreatitis akut sama ulkus pepticum dan gastritis. Nah, pada pankreatitis akut ini terjadi 5% pada pasien kolestiasis dan lebih sering dijumpai dengan batu yang kecil serta multiple. Kemudian biasanya akan ditemukan ductus cysticusnya ini menjadi melebar. Kemudian pada gambaran klinisnya itu hampir sama, yaitu nyeri pada abdomen bagian atas yang menjalar ke punggung, disertai dengan demam dan takikardia. Kemudian pada ulkus pepticum dan gastritis ini sama-sama mirip dengan kolestiasis karena nyerinya itu hampir sama, karena letaknya ada di kuadran kanan atas. Kemudian komplikasinya di sini adalah kolestiasis akut, di mana biasanya tandanya itu adalah nyeri perut, kemudian nyeri tekan pada kuadran atas, kemudian demam, kemudian ada peningkatan leukosit. Kemudian juga ada koledoktolitiasis, di mana di sini terbentuknya akibat migrasi batu ke saluran kistik, lalu ke saluran empedu dari dalam kandung empedu. Kemudian pada pemisahan USG, saluran empedu akan berdilatasi atau istilahnya menebal ya,
berdiameter lebih dari 8 mm. Kemudian gambaran dari kondisi pasiennya itu adalah ikterus atau berwarna kuning mulai dari matanya, kemudian juga kulitnya. Kemudian nyeri empedu memungkinkan adanya batu di saluran empedu. Kemudian terkait dengan komplikasi, di sini ada juga kolangitis, di mana di sini ada infeksi di kantung empedunya. Tanda gejalanya hampir sama, yaitu demam, nyeri epigastrium ataupun nyeri di kuadran kanan atas, serta muncul tanda gejala seperti ikterusnya. Kemudian juga ada pankreatitis biliar, di mana di sini akan saluran dari pankreasnya itu juga akan tersumbat karena tadi batunya itu menyumbat di area yang dilewati oleh saluran pankreasnya, sehingga pankreasnya otomatis tidak dapat masuk ke dalam duodenum. Kemudian juga ada keganasan. Nah, biasanya di sini disebabkan karena adanya kanker ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.